Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad faman arada buhbuhatal jannah falyalzamil jama'ah. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada malam hari ini di Masjid Nurul Jannah kita melanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah, yang malam hari ini adalah ayat 247 hingga 249. Mari para ikhwan dan akhwat sekalian, kita mengkaji dan memahami akan kedalaman makna ayat Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi mau'izah hasanah buat kita semuanya, dan kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari ayat 247. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya, nabi mereka, yakni nabi di kalangan Bani Israel yang bernama Syam'un, mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Lalu mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah atau memimpin kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan kepemimpinan atau pemerintahan daripada Talut. Sedangkan dia pun tidak diberikan kekayaan yang cukup banyak. Maka nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahkannya kepadanya
ilmu yang luas dan dianugerahkan pula tubuh yang perkasa atau yang kuat. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, mari kita coba selami makna daripada ayat Allah surah Al-Baqarah ayat yang ke-247 ini. Ada beberapa poin penting yang harusnya menjadi pedoman di dalam perjuangan umat Islam sampai kapanpun dalam menghadapi berbagai macam kebatilan. Ikhwatal iman azani Allah iyakum. Di dalam ayat ini kita membaca adanya pilihan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Nabiullah yang bernama Syam'un tadi, adanya seorang yang akan memimpin kaum pada zaman itu yang mereka tertindas oleh kerajaan yang zalim, oleh raja yang melaksanakan kebatilan, yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tepatnya adalah Raja Jalut. Peristiwa ini diawali para ikhwan sekalian dengan permintaan atau permohonan dari para pembesar pada saat itu di kalangan Bani Israel sendiri, karena mereka telah terusir dari kampung halamannya, dijauhkan dengan kampung halamannya, dijauhkan dari anak keluarga mereka, istri mereka kalau yang berpindah atau yang terusir itu kaum laki-lakinya. Maka mereka pun meminta kepada nabinya supaya dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemimpin yang menyatu padukan gerakan mereka, barisan mereka, saf mereka, orang-orang beriman pada saat itu, untuk menghadapi Jalut yang memimpin dalam bentuk pengingkaran kepada agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan kesombongan dari kekuasaan yang ada pada dirinya. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kemudian di dalam ayat ini juga kita mendapati tentang keingkaran kaum pada saat itu. Sebagian tentunya yang semula mereka menginginkan adanya pemimpin, dalam hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai raja ya, sebagai malik yang akan memimpin mereka, menyatu padukan saf atau barisan mereka di dalam menghadapi penguasa yang zalim itu. Maka ada di antara mereka itu yang tidak suka pemimpin seperti Talut yang telah dipilihkan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti dengan ucapan mereka tadi bahwa bagaimana Talut bisa memimpin kami, padahal kamilah sungguhnya yang lebih berhak daripada Talut. Jadi ini adalah merupakan hawa nafsu yang lahir dari kesombongan sebagian pembesar-pembesar Bani Israel pada saat itu, para ikhwan dan akhwat.
Dan ini perlu dicatat oleh kita bahwa salah satu penyakit di dalam membina dan mengkukuhkan kekuatan umat Islam dari zaman ke zaman itu adalah karena adanya satu, kesombongan. Yang kedua, menolak akan apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat. Padahal jauh-jauh sebelumnya mereka sudah meminta kepada nabinya agar memohonkan kepada Allah supaya mendatangkan seorang pemimpin yang handal. Tetapi ketika pemimpin itu dipilihkan Allah Subhanahu wa taala, maka timbullah, bangkitlah dari sebagian mereka itu kesombongan di dalam diri mereka. Ya. Dengan mengatakan bahwa Talut ini tidak pantas memimpin kami. Dia orangnya miskin, nggak punya apa-apa. Orang sekarang bilang kagak punya banda dia. Mana mungkin dia bisa mimpin? Nah, ini barometer dan ukuran kepemimpinan menurut orang, terutama pada zaman dahulu itu ya. Ini menjadi perbandingan buat kita sekarang. Jadi ayat ini selalu hidup untuk menjadi pedoman hidup bagi umat akhir zaman ini. Ini perlu diwaspadai oleh kita. Adanya pendangkalan pemahaman terhadap ayat-ayat Allah SWT itu adalah usaha bagi turunannya Jalut agar supaya umat Islam ini tidak menjadi turunan atau generasi Talut dan pasukannya pada saat itu, sehingga berusaha keras mereka itu untuk mendangkalkan pemahaman bagi umat Islam ini terhadap ayat-ayat Allah SWT yang mengungkap bagaimana sejarah di dalam Al-Quran ini tentang sepak terjang dari pejuang mujahid-mujahid pada waktu itu di dalam mengalahkan tirani yang berkuasa dengan hawa nafsu dan kesombongan mereka. Para ikhwan dan akhwat sekalian, lalu Rasul Allah atau Nabiullah Sam'un tadi itu, yaitu generasi dari Nabi Harun, para ikhwan dan akhwat. Jadi turunan dari Nabi Harun. Ya, memang Nabi ini namanya tidak termasuk di dalam nama-nama 25 Rasul Allah, ya. Sebab banyak sekali nabi yang hidup sezaman dengan nabi-nabi lain di tiap-tiap wilayah, di tiap-tiap negara, di tiap-tiap suku. Itu semua ada nabi pada zaman itu, para ikhwan dan akhwat. Ya. Untuk apa nabi-nabi ini? Adalah untuk menertibkan jalannya syariat Allah Subhanahu wa taala sepeninggal para rasul Allah, pemimpin umat pada saat itu. Jadi bisa juga dikatakan untuk mendekatkan pemahaman kita sekarang ini, sepeninggal Rasulullah SAW tidak ada lagi nabi, para ikhwan dan akhwat. Kata Nabi, fa innahu la nabiyya ba'di. Sungguhnya tidak ada lagi nabi sudah aku. Yang ada adalah khalifah-khalifah, yaitu pengganti-pengganti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Tentu bagaimana mereka berkiprah dalam kepemimpinannya dengan manhaj siapa? Yaitu ala minhajin nubuwah, berdasarkan manhaj kenabian yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti inilah permisalannya nabi-nabi setelah Nabi Musa dan Nabi Harun, semisal Nabi Sam'un ini, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Nah, kemudian setelah itu
nabi mereka mengatakan pada kaum untuk meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menguatkan dia, yaitu Talut sebagai raja ini, dengan kekuatan ilmu dan kekuatan fisik. Kekuatan ilmu dan kekuatan jasad atau fisik. Ini kiranya dua ini adalah faktor yang paling mendasar di dalam segala perjuangan umat Islam. Sehingga perjuangan ini akan melahirkan satu kemenangan yang gilang gemilang kemudiannya nanti. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Maka pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat 248 ya, para ikhwan ya. 248. Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkata kepada mereka nabi mereka, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Nah, dan berkata kepada mereka, kepada kaum pada saat itu, akan nabi mereka, yaitu Nabi Syam'un tadi, sesungguhnya tanda kerajaannya akan Raja Talut ini, ayatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum, yaitu dengan datangnya tabut, dengan datangnya kepada kalian itu tabut, yang di dalam tabut itu ada sakinatum mir rabbikum, ketenangan dari Rabb engkau sekalian. Apa makna daripada sakinatum mir rabbikum ini? Ketenangan di sini tiada lain adalah berisi ayat-ayat Taurat yang ada dalam tabut tadi itu, yang memerintahkan Bani Israel untuk menghadapi para penentang syariat Allah Subhanahu wa taala dan memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kata lain, untuk menghadapi musuh Allah, bagaimana tata caranya, bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, semua ada dalam sakinah tadi itu. Jadi ketenangan, yang memberikan ketenangan dan menghibur hati para mujahid, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa baqiyatum mimma, dan sisa-sisa dari apa-apa taraka alu Musa wa alu Harun, sisa daripada peninggalan keluarga Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun. Dalam tafsir kita baca bahwasanya ini termasuk di dalamnya adalah ibarat benda-benda yang ditinggalkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Misalkan seperti tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, itu ada dalam tabut itu. Tahmiluhul malaikah, dibawakan oleh malaikat. Nah, ini perlu menjadi hal yang menguatkan keimanan kita para ikhwan dan akhwat, bahwa ini kejadian disaksikan oleh manusia banyak akan kedatangan tabut itu para ikhwan dan akhwat. Kalau sekarang ini orang melihat misalnya ya, sering beredar di medsos itu, kalau ada awan saja yang putih di atas, wow itu ada awan, gambarnya berbentuk orang yang kayak orang nangis, kayak berbentuk kayak malaikat katanya, seperti orang sudah melihat malaikat aja ya. Jadi enggak seperti itu.
Ini benar terjadi. Jadi tabut itu benar-benar datang di hadapan Bani Israel, diantarkan oleh malaikat di depan mata mereka, disaksikan oleh mereka semuanya. Diterima langsung oleh raja tersebut, yaitu Raja Talut. Masya Allah ya. Jadi tanda bahwasanya Allah memberikan kekuasaan kerajaan kepada Talut untuk menghadapi Raja Jalut. Ya, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ini mukjizat seorang utusan Allah, seorang Nabiullah, Nabi Syam'un tadi itu disaksikan oleh Bani Israel, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kuasaannya, kemahakuasaannya di hadapan manusia. Bagaimana Allah menunjuk seorang yang akan memimpin mereka untuk menghadapi penguasa yang zalim, penguasa kebatilan, penguasa yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu dijadikan pelajaran buat umat hari ini untuk difahami bagaimana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepemimpinan untuk menggantikan kepemimpinan yang batil. Salah satu contoh ayat Allah Subhanahu wa taala kita jumpai dalam surah As-Saff surat 61 pada ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dia Allah yang telah mengutus rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, bil huda wa dinil haq, yaitu dengan al-huda, petunjuk. Al-huda itu adalah kata lain, nama lain daripada Al-Quran. Wa dinil haq, dan agama yang hak. Agama yang hak itu adalah al-Islam, karena Allah mengatakan di ayat lain, inna dina indallahil Islam, sungguh agama di sisi Allah adalah al-Islam. Seluruh para nabi, para rasul Allah, dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW, semuanya adalah beragama agama Islam. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi korelasi antara hidayah Allah dengan agama yang hak itu adalah apabila ada perintah dalam Al-Quran, contohnya wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikan sholat, tunaikan zakat, maka bagaimana korelasinya baru disebut agama yang hak? Apabila sholat ditunaikan, ditegakkan, dan zakat ditunaikan. Apabila sebaliknya yang terjadi, sholat tidak ditegakkan, zakat tidak ditunaikan, maka berarti ini adalah agama yang hak itu belum ditegakkan. Itu para ikhwan dan akhwat rahimah. Kalau korelasi hubungan yang baik antara wahyu Allah, hidayah, dengan pengejawantahannya, pelaksanaannya berjalan dengan baik, ya, maka tercapai apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 9 itu. Untuk apa para ikhwan dan akhwat? Liyuzhirahu 'ala dini kullih, supaya Allah memenangkan agama Islam ini di atas agama-agama semuanya yang dibuat oleh manusia. Saya ulang lagi, supaya Allah memenangkan agama Islam ini di atas agama-agama yang dibuat oleh manusia, agama hawa nafsu manusia. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu menjadi benci karenanya. Ya sudah pasti para ikhwan dan akhwat, orang-orang musyrikin itu adalah orang-orang yang
menyembah bukan hanya kepada Allah yang dia sembah, melainkan juga dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang kafir yang sengaja jelas-jelas dia mengingkari akan Allah Subhanahu wa taala. Itu para ikhwan sekalian. Kita lanjutkan ayat tadi. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kalian apabila kalian itu orang beriman. Jadi ini perlu digarisbawahi oleh semua kita para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bahwa ayat Allah ini akan selalu hidup di dalam kehidupan kaum muslimin. Seluruh ayat Allah yang ada dalam Al-Quran ini perlu diketahui oleh kita semuanya. Jadi bukan ayat yang mati, yang hanya jadi bacaan belaka, yang hanya dilagu-lagukan saja. Ayat Allah Subhanahu wa taala ini dibaca dengan indah, tetapi tidak berusaha sungguh-sungguh untuk memahami dengan sebaik-baik pemahaman. Bahwa ayat ini memberikan contoh kepada kita bagaimana seluruh utusan Allah ini oleh Allah Subhanahu wa taala sengaja diutus untuk membimbing manusia ini kepada jalan yang benar. Jalan yang benar itu apa? Yaitu mengibadati Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dan bukti kepemimpinan itu, kepemimpinan yang benar, apabila para pemimpin itu mengarahkan umat manusia ini di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengikuti maunya manusia. Jadi apa yang dimaui oleh manusia semua jadi ikuti. Berarti ini tanda-tanda kerusakan dalam kepemimpinan. Dan kepemimpinan yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala, pemilik jagat raya ini, adalah kepemimpinan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dan kepemimpinan berikutnya adalah kepemimpinan yang mengikuti teladan atau contoh kepemimpinan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan itu. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Ya. Maka ayat berikutnya kita perhatikan, falamma fasala Talut bil junudi, maka ketika sudah sampai Talut dan pasukannya, yaitu sampai dalam sebuah perjalanan para ikhwan sekalian, keluar mereka di dalam sebuah perjalanan untuk menghadapi akan pasukan Jalut bil junudi, ya, dengan pasukannya. Qala, ya, berkatalah Talut. Jadi ketika sudah keluar, itu sampai waktunya mereka itu ditentukan untuk berangkat berperang melawan Jalut. Qala, Talut itu berkata kepada pasukannya, pada kaum muslimin, innallaha mubtalikum binahar, sungguhnya Allah menguji kalian dengan sebuah sungai yang jernih airnya. Jadi kira-kira para ikhwan, raja itu bilang sama pasukannya, ini di depan kita ini ada sungai yang mengalir dengan airnya sangat jernih. Kita jalan sudah berpuluh kilometer masalah, atau berkilo-kilometer, di depan kita ada sungai yang mengalir airnya dengan jernih. Ya. Faman syariba minhu falaysa minni. Ingat, barang siapa yang meminum
air di dalam sungai itu dia bukan golongan aku. Nah, itu. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Siapa yang tidak meminumnya maka dia termasuk golongan aku, kata raja pemimpin pasukan muslim yaitu Talut ini. Illa man ightarafa ghurfatan biyamin illa man ightarafa ghurfatan biyadi, kecuali hanya sekedar menciduk dengan secidukan tangan. Jadi hanya cidukan begini saja itu yang diminum. Ya. Tetapi ini tidak ada penjelasan bahwa apakah boleh orang itu yang jalan menyiram badannya. Nah, itu Haji Idham ya. Nah, menyiram dengan air yang biar seger kali ya. Tapi minum jelas dilarang. Ya. Ya, mungkin dia basahi badannya atau apa ya. Ya, tapi ini yang jelas larangannya adalah minum airnya. Kayak model kita lagi saum ya para ikhwan ya. Mandi boleh, tapi minum airnya nggak boleh. Ya, mungkin ada yang pengalaman lagi kecil mandi di Padasan dulu ya. Siang-siang ya. Sambil mandi ya sambil airnya di minum dikit ya. Mungkin ya, saum lagi kecil. Tapi ini para ikhwan bahwa ternyata ada banyak yang minum air ini melebihi apa yang ditentukan oleh Raja Talut. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Maka minumlah mereka kecuali sedikit yang tidak minum. Sedikit ini termasuk tidak minum sama sekali dan hanya minum secidukan tangan. Ya. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah, maka tatkala mereka sudah menyeberangi atau dia Talut sudah menyeberangi bersama dengan pasukannya, qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudihim wa junudih. Jadi qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Mereka yang tadi minum melebihi kadar secidukan tangan dan yang minum banyak, mereka mengatakan kami tidak sanggup lagi berjalan pada hari ini untuk menghadapi pasukan Jalut. Ya Allah, ini musibah ini udah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sudah tidurlah ibaratnya mereka itu. Ya, sudah ngaso udah. Duduk, tidak ada yang kuat lagi berjalan. Ya, boleh jadi itu ngantuk mereka ya karena sudah minum itu. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Berkatalah mereka yang sebagian yang lulus ujian tadi, yang meyakini bahwa mereka itu akan berjumpa dengan Allah. Jadi orang khusyuk itu salah satu cirinya dalam Al-Quran, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Di sini dengan kalimat annahum mulaqullah. Jadi orang khusyuk itu yaitu orang yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya, juga taat kepada ulil amrinya, taat kepada pemimpinnya ini. Ya. Apa yang dikatakan oleh orang yang merasa yakin jumpa dengan Allah? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit mampu mengalahkan golongan yang banyak biiznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah
beserta mereka orang-orang yang sabar. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita lanjutkan penjelasan ini sampai pada tabut dibawa oleh para malaikat. Kemudian poin berikutnya, semua ini adalah tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Ini perlu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman, bahwasanya adanya kepemimpinan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala wajib disyukuri. Kemudian adanya aturan dari pemimpin wajib dipatuhi, wajib ditaati. Maka poin berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menguji pasukan Talut dengan sungai yang jernih airnya. Ada sebagian yang tidak lulus dalam ujian ini, ada sebagian kecil yang lulus. Di sini poin berikutnya adalah ujian ketaatan makmum kepada amirnya. Karena memang Rasulullah SAW memerintahkan kita ini untuk taat pada amir. Iya. Barang siapa yang taat kepada amirnya, hakikatnya dia taat pada aku, kata Nabi. Siapa yang taat pada aku berarti hakikatnya dia taat pada Allah. Sebaliknya siapa yang maksiati amirnya, hakikatnya dia memaksiati aku. Iya. Dan siapa yang memaksiati aku, pada hakikinya dia juga memaksiati Allah. Maka hadis lain juga mengatakan bahwasanya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk, kepada amir, kepada siapapun dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diperintah bukan maksiat, tapi diperintahkan untuk sesuatu yang nilainya tidak difahami, tidak diketahui oleh kita. Hanya Allah yang tahu. Kenapa dilarang minum? Berarti ini kalau diberikan ujian, biasanya siapa yang lulus mesti ada bonus yang besar yang akan menanti depan sana. Nah, subhanallah, seperti itu. Maka berikutnya adalah bahwa pasukan menjadi berkurang. Pasukan yang tadi telah berangkat bersama-sama, keluar bersama Talut dari kampung halaman, di tengah jalan berkurang dalam segi kuantitatifnya, ya kan? Dalam segi jumlahnya berkurang, akan tapi bertambah dalam segi kualitasnya, dalam segi mutunya bertambah. Jadi yang faham itu yang berkualitas. Orang-orang yang berkualitas dalam hidup ini, dia akan faham akan makna dan hakikat dari perintah, apa maksudnya. Akan makna dan hakikat daripada larangan, apa maksudnya. Itu orang-orang yang berkualitas dalam hidup mereka. Kalau yang hidupnya tidak faham-faham, berarti tidak bertambah kualitasnya. Apa maksud Allah memberikan kisah ini kepada Nabi Muhammad SAW? Orang-orang berkualitas faham bahwa ini harus diikuti, harus ditiru. Jadi sejarah di Al-Quran ini bukan sejarah yang kosong. Maka wajar ibaratnya ada pihak-pihak yang memang sengaja menghalang-halangi manusia untuk belajar akan isi dan makna Al-Quran ini, termasuk di dalam memahami sejarah-sejarah tentang kiprah perjuangan dari para utusan-utusan Allah yang terdahulu, juga sebelum Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa yang diucapkan oleh orang-orang yang kualitas keimanannya semakin naik dengan melihat kenyataan,
dia sudah jelas melihat para ikhwan. Apa yang dilarang oleh amirnya, oleh pemimpin pasukannya, yaitu raja mereka, yaitu Raja Talut, sudah jelas depan mata. Yang minum, apalagi yang minum banyak, nggak kuat jalan. Yang tidak minum bersyukur betul pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya mereka di luar dugaan manusia bertambah kuat, subhanallah. Coba, bertambah kuat mereka. Walaupun sedikit, bukti ucapannya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak golongan yang sedikit mampu mengalahkan golongan yang besar yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi termasuk sabar itu para ikhwan, akhwat sekalian, adalah mengikuti aturan yang ditentukan Allah, melewati para utusan Allah, Rasul Allah, dan aturan Allah yang dibuat oleh amir, atau dalam hal ini, dalam sejarah ini, dalam tarikh Al-Quran ini adalah Talut, raja mereka. Jadi insya Allah nanti akan kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya terkait dengan bagaimana kesudahan dari perjuangan ini. Ya, apakah Allah akan memperlihatkan pada Bani Israel, ya, siapa yang menang dalam hal ini? Talut yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, ataukah Jalut, raja zalim, raja kafir yang telah mengusir Bani Israel dari kampung halaman mereka, menjauhkan mereka dari harta benda mereka, dari sanak famili mereka, dari anak-anak mereka, bahkan bisa jadi dari istri-istri mereka. Jadi demikianlah, hadanallahu yakum ajma'in, ala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.